Pontius Pilatus adalah gubernur yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dengan ditemukannya batu Pilatus membuktikan kebenaran narasi Alkitab bahwa Pontius Pilatus adalah gubernur yang menyalibkan Yesus. Batu Pilatus ditemukan pada tahun 1961 di teater Romawi kuno di Kaisarea, Israel yang dibangun Raja Herodes sekitar tahun 10 sebelum Masehi. Pontius Pilatus beserta istrinya memeluk agama Kristen setelah penyaliban Yesus Kristus. Mari kita sesuaikan dengan hikmat firman Allah di Alkitab. Pilatuslah orang yang menyuruh membuat tulisan di salib, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tanpa disadarinya, dia membuat pengakuan iman. Walau diprotes oleh orang-orang Farisi karena menuliskan Yesus sebagai raja orang Yahudi, Pilatus kembali membuat pengakuan iman tanpa disadarinya, yang adalah nubuatan akan pertobatannya, sehingga memeluk agama Kristen. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dari semula, keraguan Pilatus untuk menghukum Yesus sudah terlihat. Dia sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Kegelisahan sudah jelas terdengar dari tulisan firman tadi. Ditambah temuan sebuah catatan kuno yang merinci tentang hari-hari terakhirnya. Catatan ini menggambarkannya sebagai orang yang sangat gelisah akan hukuman mati terhadap Yesus. Pilatus merasakan dorongan yang tidak dapat dijelaskan untuk melindungi Yesus. Ia menyadari tuntutan orang Farisi untuk kematian Yesus adalah untuk membungkam Yesus yang mengkritik kemunafikan agama mereka. Meskipun tidak menemukan dasar hukum untuk eksekusi, Pilatus menghadapi tuntutan yang semakin meningkat untuk kematian Yesus. Disinilah waktu yang sangat tepat untuk memahami iblis bukan hanya merangsang, tapi menebarkan ketakutan di pikiran Pilatus lewat desakan, ancaman orang-orang Farisi agar Pilatus membunuh Yesus. Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, dialah yang menjatuhkan hukuman penyaliban kepada Yesus Kristus, walaupun sebenarnya istrinya sudah memperingatkan. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun di luar catatan Alkitab, bagaimana kita tahu bahwa Pontius Pilatus benar-benar ada? Catatan kuno tadi yang ditemukan sebagai catatan sebelum kematian Pilatus tidak membuat kritikus terdiam. Tapi ditambah dengan penemuan prasasti ini adalah bukti arkeologi tak terbantahkan tentang Pontius Pilatus adalah tokoh sejarah yang nyata. Para kritikus yang tak percaya terdiam. Penemuan prasasti ini adalah bukti arkeologi pertama yang ditemukan dengan nama Pontius Pilatus mengokohkan keberadaannya dan jabatannya nyata dan benar. Pilatus tinggal di Kaisarea, sebuah kota yang indah di pesisir Laut Tengah Israel dan kota yang dibangun oleh Raja Herodes. Pilatus menjabat sebagai gubernur selama sekitar 10 tahun dari tahun 26 Masehi hingga 36 Masehi. Dia digambarkan sebagai penguasa yang kejam dan tidak menghormati keagamaan Yahudi. Pada bulan Juni 1961, arkeolog Italia Maria Teresa Fortuna Conivet dan Dr. Antonio Froppa melakukan penggalian di area teater kuno yang dibangun oleh Herodes Agung sekitar tahun 10 sebelum Masehi. Sebuah balok batu kapur telah ditemukan di anak tangga teater yang diletakkan sebagai pengganti anak tangga. Prasasti batu Pilatus berbahasa Latin itu berbunyi, "Pontius Pilatus dan penguasa Yudea." Ini memberikan bukti sejarah penting akan keberadaan orang yang menghukum Yesus Kristus.
Benda kuno itu merupakan prasasti peresmian bangunan gedung panggung teater Herodian, dan ketika ditemukan oleh para arkeolog, batu itu masih melekat pada tangga kuno. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang-orang telah menginjak-injak nama Pilatus selama berabad-abad. Prasasti asli sekarang dipajang di Museum Purbakala Israel di Yerusalem. Ini merupakan bukti peninggalan jejak tidak terbantahkan, lagi mengokohkan kebenaran catatan Alkitab.